Banyak peristiwa besar mengharu-birukan perjalanan Indonesia selama 2024 dan patut direfleksikan kembali. Tahun ini Indonesia punya presiden baru. Joko Widodo digantikan oleh Prabowo Subianto. Semarak Pilpres menjadi menu utama pemberitaan kami. Sejumlah kasus hukum, semarak pilkada juga menghiasi isu nasional dan viral di tanah air. Sobat Bisnis, berikut ulasannya. Dua berita terpopuler pada Januari ialah soal Prabowo sebut omon-omon dalam debat. Saat itu Indonesia disemarakan dengan kampanye serta debat capres menuju pesta demokrasi 14 Februari. Di masa-masa inilah istilah omon-omon yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto menjadi obrolan di seantero Nusantara. Selanjutnya ada berita nama Tom Lembong disebut Gibran dalam debat. Gibran Rakabuming Raka menyebut nama Thomas Lembong mantan menteri di era Jokowi sebagai pembisik informasi ke Anies Baswedan. Untuk Februari 2024, berita terfavorit yang tayang di YouTube Bisniscom antara lain Ahok kritik Jokowi, Luhut bela Jokowi, dan Jokowi beri ucapan selamat ke Prabowo karena unggul dalam hasil hitung cepat Pilpres 2024. Di berita pertama, awalnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengkritik Presiden Jokowi yang dinilai tidak bisa bekerja. Luhut Panjaitan pun pasang badan membela Jokowi dengan mengatakan sudah banyak hal yang dikerjakan oleh mantan wali kota Surakarta itu. Dan pada berita berikutnya, kemenangan Prabowo Gibran dalam hitung cepat disambut Jokowi dengan mengucapkan selamat kepada sang presiden terpilih. Selamat belum ke Pak Prabowo dan Mas Gibran? Udah, selamat. Telepon ya Pak? Ya, telepon apa yang telepon? Sudah ketemu belum Pak? Sudah bertemu Pak? Ketemu langsung. Udah. Kapan Pak? Kapan Pak? Pertemuan tersebut kapan Pak? Berdua atau dua-duanya atau Pak Prabowo aja? Berempat. Siapa aja Pak? Siapa? Bapak didampingi siapa Pak? Bapak didampingi siapa? Ya, nggak perlu saya sebut. Terima kasih Pak. Pada bulan ketiga 2024, kami menghimpun dua berita teratas yang mendapat perhatian publik, yakni Mayor Teddy jadi Wakil Komandan Batalion 328 dan di kemudian hari dia menjadi Sekretaris Kabinet. Serta Puan Maharani bilang siapa saja yang bersaing dalam pemilu harus mengedepankan etika. Publik ramai membahas soal Teddy Indrawijaya, ajudan Prabowo yang viral. Saat itu, dia menempati tugas baru sebagai Wakil Komandan Batalion Pararai 328. Sementara pada berita berikutnya, Puan Maharani yang masih menjabat sebagai Ketua DPR menekankan pentingnya etika politik. Puan meminta siapapun yang berkontestasi dalam pemilu harus mengedepankan etika politik. Beranjak ke April, berita tentang kasus hukum menggemparkan berita tanah air. Ada dua yang mendapatkan perhatian utama. Pertama, publik desak kejaksaan buru RBS, aktor utama korupsi timah. Publik mendesak penyidik memburu RBS yang disebut-sebut sebagai aktor utama dari skandal tersebut. Sementara pada berita kedua, KKB kembali disebut sebagai OPM oleh pemerintah Indonesia. Berita ini mengabarkan kebijakan TNI mengembalikan penyebutan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai organisasi Papua Merdeka. Hal ini disepakati dalam rapat koordinasi bidang politik hukum dan keamanan. Lalu pada Mei 2024, berita yang mendapatkan atensi publik ialah tentang Puan ceritakan isi pertemuannya dengan Jokowi dan Prabowo di World Water Forum dan Kejaksaan ungkap dugaan korupsi emas di PT Antam. Di berita pertama, Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuannya dengan Jokowi dan Prabowo. Pertemuan itu ia gelar di sela rangkaian kegiatan World Water Forum di Bali. Sementara untuk berita kedua, dugaan perkara korupsi di PT Antam sedang menyeruak.
Di berita tersebut, penyidik menetapkan 6 mantan General Manager Antam sebagai tersangka dalam perkara importasi emas dan diberi label Antam. Pada Juni 2024, publik digegerkan dengan berita dari tanah Papua. Bulan ini, berita yang paling mendapatkan perhatian publik adalah KKB dan TNI terlibat kontak tembak menyebabkan 1 prajurit terluka. KKB yang pada bulan sebelumnya disebut kembali sebagai OPM terlibat baku tembak dengan TNI. Akibat pertempuran itu, 1 prajurit mengalami luka serius. Bulan berikutnya, berita isu nasional di channel YouTube kami tidak lagi tentang kasus kriminal ataupun kekerasan. Tetapi Ahok diusulkan menjadi Kepala Badan Penerimaan Negara karena tegas dan bersih. Di berita pertama, gonjang-ganjing pendirian Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah kendali Presiden menjadi sorotan. Basuki Cahayapurnama alias Ahok dinilai sosok yang tepat karena terkenal bersih dan tegas. Sementara pada berita berikutnya, yakni negara hadiahkan Jokowi rumah yang bisa diwariskan kelak ke ahli waris. Berita ini masuk daftar berita terpopuler karena publik juga membicarakan tentang hadiah rumah kepada Jokowi setelah menjabat sebagai presiden. Rumah itu bisa diwariskan kepada ahli warisnya kelak. Di bulan kemerdekaan RI, ada 2 berita yang menjadi sorotan, yakni Bahlil jadi Ketua Umum Golkar, putri dari Akbar Tanjung diminta tidak maju dalam Pilkada Surakarta, dan Prabowo bertemu dengan pengusaha kaya raya Ned Rothschild dalam pembukaan pabrik baru di Batam. Untuk berita pertama, publik tidak menyangka Bahlil Lahadalia berhasil merebut kursi Ketua Umum Golkar. Dia melakukan perombakan para calon kepala daerah, termasuk memerintahkan putri dari Akbar Tanjung untuk tidak mengikuti kontestasi Pilkada Surakarta. Kemudian untuk berita kedua, reaksi publik cukup deras mengetahui pertemuan Prabowo dengan miliarder Ned Rothschild dalam peresmian pabrik di Batam. Profil keluarga Rothschild juga disorot masyarakat. Pilpres usai, kali ini berganti isu pilkada. Bulan September ada 2 berita terpopuler, yakni Cak Lontong, seorang komedian ditunjuk sebagai ketua tim sukses pemenangan Pramono Anung Rano Karno dalam Pilkada Jakarta, dan banyak pihak membela Kaesang dalam peristiwa penggunaan jet pribadi. Terpilihnya komedian Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan Pramono Rano mendapatkan atensi publik. Hal ini seakan menjawab janji kampanye Pramono yang ingin menghadirkan pilkada yang menyenangkan. Di sisi lain, di bulan ini pula merebak kisah putra Jokowi, Kaesang, pergi ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi. Kritik yang diarahkan pada Kaesang langsung ditangkis oleh barisan orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan. Lanjut ke Oktober 2024. Ada 2 berita terpopuler pada bulan ini, yakni ada 13 perempuan yang menjadi anggota kabinet di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Bulan ini menjadi bulan bersejarah karena Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 RI. Pada bulan ini, mata publik mengarah pada nama-nama yang mengisi kursi kabinet Prabowo. Di antara nama-nama itu, ada 13 menteri perempuan yang menjabat sebagai menteri maupun wakil menteri. Berita selanjutnya, Mayor Teddy jadi sekretaris kabinet padahal masih menjadi prajurit aktif. Pesona Mayor Teddy memang tidak luntur-luntur. Publik juga ramai membicarakan Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai sekretaris kabinet. Padahal jabatan itu dinilai setara menteri dan dia masih menjadi prajurit aktif. Pada November 2024, ada 2 berita teratas, yaitu Ridwan Kamil menuding Ahok tukang gusur, tetapi Ahok bilangnya kebijakan sebagai solusi masalah tata kota, dan para menteri diminta oleh Prabowo untuk tidak terpaku pada aturan protokoler dan bisa menghubunginya kapan saja.
Dalam sebuah debat Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil menyinggung Ahok sebagai gubernur yang melakukan penggusuran. Ahok mengatakan bahwa kebijakannya itu merupakan solusi dari persoalan tata kota. Berita inilah yang menyorot perhatian tertinggi pada November 2024. Kemudian untuk berita kedua, para menteri yang sudah dilantik oleh Prabowo diminta untuk tidak ragu-ragu menghubungi dirinya. Prabowo meminta para menteri jangan terpaku pada protokoler dan tindakan feodal. Sementara di penghujung 2024, ternyata menjadi waktu yang tidak membahagiakan bagi sejumlah pihak. Hal itu terekam dalam pemberitaan kami. Ada 3 daftar teratas diantaranya. Tito Karnavian yang merupakan seorang jenderal polisi tidak ingin polisi berada di bawah komando Kementerian Dalam Negeri. Lalu jagoan Jokowi unggul di sejumlah pilkada seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara, namun di beberapa daerah lain tidak berhasil keluar sebagai pemenang. Serta mengenai Gus Miftah yang diduga menghina penjual es teh dan mendapatkan teguran dari Prabowo lalu mengundurkan diri. Pada bulan Desember, banyak kejadian yang menjadi buah bibir masyarakat. Misalnya pada berita pertama soal tindakan polisi yang dinilai sewenang-wenang. Hal ini memunculkan wacana kepolisian ditempatkan di bawah Kemendagri, namun hal itu ditolak oleh Tito Karnavian. Selain itu, berita soal hasil hitung cepat pilkada di mana jagoan Jokowi di pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara dinyatakan unggul. Selain 2 berita tadi, publik juga dihebohkan dengan peristiwa dugaan olok-olokan yang dilakukan oleh utusan khusus Presiden Gus Miftah. Dia kemudian mengundurkan diri setelah sebelumnya ditegur oleh Presiden Prabowo. Demikianlah warna pemberitaan isu nasional dari sisi hukum dan politik. Sobat bisnis, ikuti terus sajian informasi di channel kami. Selamat menyambut tahun 2025. Bye-bye.